Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi tentang artikel, yaitu pada submateri informasi di dalam artikel. Pada pelajaran kali ini kita bisa belajar memahami apa itu fakta dan apa itu opini. Dan juga kita akan belajar menemukan informasi di sebuah artikel. Jadi, jika kalian memang mencari materi ini, silahkan klik like. Dan untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran yang lain, silahkan kalian subscribe video pembelajaran ini. Tombolnya ada di pojokan itu. Jadi, jika kalian kelas 12, jangan kalian skip video ini. Karena di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Untuk mengawali materi tentang artikel ini, kita harus mengetahui dulu artikel itu apa. Jadi artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Jadi artikel itu merupakan sebuah tulisan yang berisi pendapat oleh seorang penulis, dan pendapatnya mengenai sesuatu hal yang terjadi di masyarakat. Di dalam artikel diulas tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Jadi dalam artikel tidak hanya sekedar berpendapat, tetapi dia juga menyajikan data, fakta, dan fenomena atas sebuah kejadian. Artikel harus ditampilkan dalam media informasi tulis. Jadi seorang penulis menulis artikel baru disebut sebuah artikel jika dia dimuat dalam media informasi tulis, bisa majalah, bisa koran, atau sekarang yang lagi populer adalah media internet. Kita bahas dulu fakta dan opini. Di sini kita akan menemukan apa itu fakta, apa itu opini. Kita harus tahu keduanya, ciri-cirinya bagaimana. Fakta dan opini. Fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi, dan fakta itu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Jadi jika ada dalam tulisan itu bisa menjawab tentang apa yang menjadi masalah, siapa orangnya, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, atau berapa jumlah yang terlibat, maka itu adalah fakta. Selanjutnya opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Jadi jika ada sesuatu, jika ada fakta, kemudian terhadap peristiwa dan sesuatu itu, orang kemudian berpendapat, berpikir, atau berpendirian, maka itu disebut dengan opini. Nah, di sini opini itu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa itu terjadi? Sehingga di sini kesannya opini adalah sebuah reaksi dari penulis terhadap peristiwa, terhadap data, terhadap fakta. Jadi di sini melihat keseluruhannya, opini akan hadir jika ada fakta. Maka tidak ada opini jika tidak ada fakta. Bagaimana menemukan informasi dalam artikel? Jadi ketika kita membaca sebuah artikel, manakah informasi yang valid? Jadi untuk menentukan dalam artikel itu sebuah informasi, maka seperti ini caranya. Yang pertama, sesuatu hal itu disebut dengan informasi jika sesuatu hal itu merupakan fakta. Yang bagaimana? Peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan yang bagaimana? Peristiwa itu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Maka, jika dalam artikel ada menjawab sesuatu hal, menjawab nama orang, menjawab tempat kejadian, menjawab waktu kejadian, maka itu disebut dengan informasi. Maka jika dalam artikel ada informasi, berarti dalam artikel juga
terdapat bukan informasi. Bukan informasi. Apa maksudnya bukan informasi? Bukan informasi maksudnya adalah opini. Opini itu apa? Opini itu pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Jadi, ini bukan informasi, tapi pendapat pribadi penulis yang menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Sehingga penulis melakukan analisis terhadap informasi fakta yang dia sampaikan di awal. Oke, untuk selanjutnya kita akan berlatih menemukan informasi di dalam sebuah artikel. Di sini saya mengambil artikel dari seaword.com yang ditulis oleh Erika Ebener yang berjudul Mengapa Jokowi Mengajukan Listio Sigit Menjadi Kapolri Baru, ditulis pada Januari tanggal 12 tahun 2021. Kita akan baca. Sekitar 2 tahun lalu, seorang kawan mengenalkan saya pada istri seorang jenderal polisi di Malioboro, tepatnya karena kebetulan beliau sedang liburan di Yogyakarta. Kesan pertama saya pada wanita yang baru dikenalkan itu hanya 2 kata, ramah dan bersahaja. Padahal kata kawan saya itu suaminya adalah ajudan Presiden Jokowi. Nah, kita lihat di sini kita menemukan fakta, yaitu 2 tahun yang lalu menjawab pertanyaan kapan. Malioboro menjawab pertanyaan di mana. Yogyakarta, liburan di Yogyakarta, menjawab pertanyaan di mana dan apa. Nah, ini adalah sebuah informasi, fakta. Kita lanjutkan. Sebelum hari itu, saya tidak pernah mendengar nama suaminya. Tapi dari kawan saya yang mengenalkan beliau pada saya tahu bahwa suaminya sudah mengenal dan menjadi kepercayaan Jokowi sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo sekitar tahun 2011. Pak Jokowi cocok dengan suaminya karena sama-sama orang jujur dan tegas. Itu kalimat yang saya dengar dari kawan yang mengenalkan saya pada Ibu Listio Sigit. Jadi di sini kita bisa melihat di paragraf yang atas bahwa kita menemukan informasi lagi bahwa Listio Sigit ini menjadi ajudan Jokowi sejak wali kota Solo tahun 2011. Ini juga informasi karena ini adalah fakta. Sedangkan paragraf yang di bawah itu adalah opini dari temannya penulis bahwa mengapa Pak Listio Sigit selalu menjadi ajudan Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi dan Bapak Listio Sigit kata temannya tadi adalah sama-sama orang jujur dan tegas. Itu kita lanjutkan. Ketika nama Listio Sigit mulai sering terdengar di berita-berita karena jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, otomatis hati saya merasa senang. Saya bahkan berdoa, semoga sosok jenderal yang satu ini bisa melaju terus sampai karir yang tertinggi di kepolisian, yaitu menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sejak itu, saya mulai memperhatikan dan membaca semua sepak terjang sosok Listio Sigit sebagai Kabaris Krim Mabes Polri. Nah, di sini masih ada fakta, yaitu bahwa Pak Listio Sigit sampai menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Dan penulis senang, tapi ini bukan opini. Penulis senang itu hanya reaksi saja, tapi itu bukan opini. Kita belum melihat pendapatnya, belum ada opini, hanya perasaan senang saja. Kita lanjutkan. Penangkapan terpidana kasus Bank Bali Joko Chandra yang telah buron selama 11 tahun berhasil dilakukan di bawah kepemimpinan Listio Sigit. Bahkan jajaran yang dikomandoi Listio Sigit ini juga berhasil menangkap 2 pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Nah, ini kembali ada fakta keberhasilan Listio Sigit, yaitu penangkapan Joko Chandra dan penangkapan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ini masih berupa fakta, informasi. Unsur kedekatan antara Presiden Jokowi dan Jenderal Listio Sigit ini sebenarnya membawa angin segar bagi dunia penegakan hukum di Indonesia. Jokowi yang dikenal dan terkenal tidak pernah mau kompromi dan tidak pernah mau mengintervensi setiap kasus hukum yang ada di Indonesia menjadi pijakan yang menguatkan bagi kepolisian untuk bersikap netral. Nah, di sini sudah mulai ada opini bahwa penulis mengatakan ini adalah angin segar. Angin segar itu maksudnya adalah ada harapan baru untuk institusi kepolisian.
Dan opini yang kedua di sini adalah akan sikap Presiden Jokowi yang tidak pernah mengintervensi hukum menjadi pijakan yang bisa menguatkan kepolisian untuk bersikap netral. Jadi di atas dia ada pendapat angin segar tadi untuk bersikap netral kepolisian, itu adalah saran dari penulis terhadap kepolisian. Kita lanjutkan. Saya melihat bahwa sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, citra polisi sedikit demi sedikit secara umum mulai terlihat membaik. Namun tak bisa dipungkiri masih banyak juga polisi yang tak mudah untuk lepas dari budaya lama. Nah, ini kembali opini, yaitu bahwa penulis melihat semenjak Jokowi menjadi Presiden, citra polisi semakin baik, sedikit demi sedikit menjadi baik karena kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ini. Di masa kepemerintahan Jokowi, 2 nama Kapolri berasal dari kalangan reserse, yaitu Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian menjabat sebagai Kapolri, dan Idam Aziz yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan juga menjadi Kapolri, dan sekarang Listio Sigit juga menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan diajukan untuk menjadi Kapolri. Di sini dia menyajikan fakta 2 Kapolri secara berturut-turut diambil dari Bareskrim. Dan jika Listio Sigit ini lolos di fit proper test DPR, maka ini adalah yang ketiga. Sepertinya latar belakang Kapolri dari jajaran reserse menjadi pilihan ideal bagi Jokowi, karena reserse ini adalah ujung tombak yang mampu memperlihatkan dan membuktikan perubahan citra polisi di mata masyarakat. Opini, kembali beropini berpendapat, menurut penulis, Jokowi lebih ideal jika Kapolrinya dari reserse, karena reserse adalah ujung tombak. Selanjutnya, dari berita yang saya baca hari Senin kemarin, nama Listio Sigit sudah diajukan ke Komisi 3 DPR RI untuk melakukan fit and proper test yang direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu besok. Jika semuanya lancar, maka minggu ini Jenderal Listio Sigit akan dilantik menjadi Kapolri baru oleh Jokowi. Semoga ... Nah, di sini ada fakta bahwa hari Senin nama Listio Sigit sudah diajukan ke DPR dan ada harapan dari penulis jika lancar akan dilantik menjadi Listio Sigit akan dilantik menjadi Kapolri baru oleh Jokowi. Nah, baiklah, ini adalah contoh sebuah artikel yang saya ambil random dari internet. Saya mengambil tema pengangkatan Kapolri ini karena memang beritanya masih hangat, masih menjadi perbincangan. Ada pro kontranya juga, banyak memandang dari berbagai sisi. Karena banyak di masyarakat kita ini yang seharusnya kita bisa melihat lurus saja, tapi banyak sisi yang menjadi penghalang penglihatan. Tapi itulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam pandangan. Itulah tadi contoh fakta dan contoh opini yang ada dalam sebuah artikel. Jika kalian ingin mencari informasi dalam sebuah artikel, carilah faktanya. Kemudian jika kalian ingin mengetahui pendapat dari penulis, lihat opini-opininya. Tapi opini penulis selalu didahului fakta. Penulis beropini karena ada fakta. Begitu juga dengan kita akan beropini jika ada fakta. Baiklah, demikian pembelajaran kita mengenai artikel ini, yaitu informasi yang ada di dalam artikel. Sampai jumpa pada bagian B, yaitu menyusun opini. Bagaimana dalam artikel kita harus menyusun opini akan kita pelajari di sana. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kalian sudah belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.